Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dengan nama kelompok saya sendiri Rahman, Erniwati dan Monaja, kami ingin mengerjakan tugas praktikum UAS Alpro algoritma pemrograman. Baiklah, langsung saja saya mulai. Di sini penjelasannya yang pertama. Baris pertama input IOStream di sini ialah input ini memasukkan, sedangkan IOStream ini header file yang digunakan untuk input dan output. Sedangkan include memasukkan S yang baris kedua berisi fungsi untuk melakukan operasi input dan output. Di sini ada baris ketiga untuk header dalam suatu pemrograman, sedangkan baris keempat untuk menyimpan fungsi. Di sini ada using namespace. Dalam baris kelima adalah using namespace. Di sini ialah bahasa yang ada dalam pemrograman yang di dalamnya terdapat Gin, code, ENDL, vektor, dan lain-lain. Langsung saja baris ke-9. Di sini ada char. Char ini ialah simbol ataupun alfabet yang digunakan dalam bahasa pemrograman. Sama saja baris ke-10. Langsung saja dalam baris ke-13. Baris ke-13 ini ada int, yaitu integrar. Pada integrar ini digunakan untuk pada tipe ataupun bilangan bulat ataupun beberapa bagian dari bilangan bulat. Selanjutnya di sini ada char ini tadi termasuk dalam using namespace. Di sini char ialah karakter yang meliputi huruf dalam alfabet serta simbol. Selanjutnya di sini ada baris ke-17, ada chord. Chord ini ialah fungsi dari standar dari bahasa pemrograman yang menampilkan output ke dalam layar. Selanjutnya void di sini berfungsi sebagai prosedur untuk mengembalikan nilai dari keluaran atau output. Di sini code sama saja yang seperti itu tadi. Nah, di sini ada code dari input, artinya menampilkan input data, menampilkan nilai mahasiswa, Di sini ada Cin. Cin di sini ialah perintah, artinya di sini menampilkan nilai mahasiswa dan perintahnya ada nama. Di sini code menampilkan nilai mahasiswa, di perintahnya di sini ada nilai. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk baris ke-36. Di sini ada fungsi void dengan variabel tampil. Di sini dia akan menampilkan data setelah diinputkan. Untuk baris ke-38 ini ada memanggil fungsi garis, kemudian dia akan memberi output ke layar, yaitu data nilai mahasiswa. Kemudian ada NL, ini untuk membuat garis baru. Kemudian kembali memanggil fungsi garis. Kemudian membuat output ke layar dengan nomor, nama, nilai. Di sini ada slash T. Slash T ini fungsinya untuk membuat tab. Kemudian dia menggunakan perolangan for
dimana I dimulai dengan 1, dia akan berhenti jika I kurang dari sama dengan N, maka I++. Nah, dia akan mengeluarkan output /t, kemudian dia memanggil dengan variabel I, kemudian /t, kemudian dia juga akan memanggil tabel dengan array I, nama, kemudian /t, dan memanggil data di tabel dengan array I, nilai. Kemudian cout NL ini untuk membuat garis baru. Kemudian di sini di baris 49 ada void sorting. Ini untuk membuat proses selection sortnya. Sini ada menampilkan memanggil fungsi garis, kemudian dia memberikan output sorting data dengan nilai terbesar. Garis, manggil fungsi garis, kemudian di sini menggunakan perulangan for. Jika I dimulai dengan 0, maka I akan berhenti jika jika I kurang dari N-1, maka I++. Dia ada for di dalam for, yaitu Y dimulai dari I plus 1, dia akan berhenti jika Y sama dengan Y kurang dari sama dengan N, maka Y nya plus. Nah, di sini ada Nah, di sini untuk baris 59 ada A strand cap. Ini fungsinya untuk membanding pada string dan dengan string lainnya. Itu tabel dengan array I, nilai, dan tabel ini tbl dengan array Y, nilai. If A kurang dari 0, maka dia akan mengeksekusi strict v. Ini fungsinya untuk menyalin string-string ke variabel tujuan, dimana ada tam dengan tabel array I, nilai, kemudian tabel dengan array I, nilai, tabel dengan array Y, nilai, dan selanjutnya seperti ini sampai dia mengeksekusi semuanya. Kemudian di sini ada tabel sortingnya, menampilkan tabel sorting, yaitu cout nomor atau no, nilai, dan nama. Dia menggunakan perulangan for juga, yaitu Y dimulai dengan 0, maka Y berhenti jika kurang dari N-1 atau Y++. Nah, dia akan menampilkan cout /t, ini membuat tabs Y plus 1, kemudian ada tabel dengan array Y, nilai, kemudian juga tabel dengan array Y, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monaja. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang searching data. Selanjutnya kita masukkan void cari, itu reset cout ndl to searching data. Dan terakhir garis, terus kita masukkan cout terdapat 1 dari N, data nilai kita masukkan, itu kita tuliskan data nilai mahasiswa. Terus tuh cout cari nilai berdasarkan nama. Nanti di runningnya kita cari nilai berdasarkan nama, itu misalnya peringkatnya. Jadi seterusnya garis
for ini dituliskan I sama dengan 0, I sama dengan NJ. Jadi kita teruskan if stringit tiba-tiba nama share. Jadi si out kita masukkan lagi nilai, share adalah T. Nah, jadi TB nya nih itu ada masuknya nilai ENDL. Si out kita tuliskan lagi terdapat di peringkat. Jadi nanti masuk peringkat berapa yang kita cari, kita tuliskan namanya, terus ada situ peringkat berapa misalnya dari tergantung nilainya ke sama dengan nilai closemo. Terus tuh if closemo sama dengan 0. Jadi si out di sini ada tuliskan maaf data nama. Jadi tidak ditemukan, lalu kita coba kembali in main, terus tuh kita masukkan input, tampil, sorting, cari. Coba kita running. Nah, jadi sini masukkan jumlah data yang akan dimasukkan. Misalnya aku masukkan 3 dengan input data ke 1, nama mahasiswa, misalnya aku sendiri Mona, contoh nilai mahasiswa misalnya 90. Jadi terus kita input data kedua misalnya Rahman, enter, nilai mahasiswa 85. Terus input data ketiga misalnya Erni, nilai mahasiswa 80 sama dengan. Nah, jadi di sini sudah kelihatan hasilnya data nilai mahasiswa. Di sini nomor 1, 2 dan 3 nama Mona, Rahman, Erni. Sorting data dengan nilai terbesar. Jadi sorting data dengan nilai terbesar itu ini ada namanya dengan nilai 90. Terdapat 1 dari 3 data nilai mahasiswa. Jadi cari nilai berdasarkan nama. Misalnya Mona. Nilai Mona adalah 90. Jadi terdapat di peringkat ke-1. Jadi nilai Mona adalah 90, jadi terdapat di peringkat ke-1. Begitu juga dengan selanjutnya, misalnya kita cari Rahman, berarti nilainya adalah 85, berarti peringkat kedua. Terima kasih, segitu dulu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan codingan graph ya. Di baris pertama ini ada header. Yang pertama ada IOStream. IOStream ini fungsinya untuk memanggil seperti scene, cout, nl. Kemudian ada string. String ini untuk fungsinya untuk memanipulasi string. Kemudian di sini ada using namespace std, ini untuk penggunaan seperti cout, cin juga. Dan di sini kelas ini untuk fungsinya untuk berisi tipe data yang di dalamnya ada elemen-elemen variabel. Di sini ada free path dengan n bertipe data integer, kemudian juga ada null, graph, add, tree, set, dan top. Di sini ada public dengan red graph, tipe datanya integer. Kemudian ada fungsi void dengan variabel initial span. Ada sort x, algorithm, not, print main span t. Kemudian di sini kita akan mengimplementasikan algoritma Kruskal. Di sini akan mengeluarkan output ke layar, yaitu banyak titik graph. Kemudian kita isi dan disimpan di variabel n. 0 sama dengan 0. Kemudian ada cout, jarak antara tiap titik. Dia melakukan peralangan for
Jika I sama dengan 1, dia akan berhenti. Jika I kurang dari sama dengan N, maka I plus plus. Di sini terdapat for di dalam for, di mana J sama dengan I plus 1, dia akan berhenti jika J kurang dari sama dengan N, maka J nya plus plus. Kemudian menampilkan input ke layar yang memanggil dari variabel I, kemudian memanggil juga variabel Z. Ini ada W dengan tipe data integer, kemudian sin kita masukkan ini ke variabel W. If jika W sama dengan 0, maka dia mengeksekusi ini 0 plus plus grab add dengan array 0 1 sama dengan I, grab add 0 dengan array 0 2 sama dengan Z, kemudian graph add dengan array 0 3 sama dengan W. Saya akan menjelaskan tentang graph, melanjutkan dari teman saya. Jadi kelanjutannya itu tentang void Kruskal sort at guess. Jadi sort the at guess using bubble in syntax order. Kita tuliskan for in I sama dengan 1. Ini sudah bisa dilihat sini saya tuliskan. Jadi if graph at G dalam kurung 3 graph at G J tambah 1 dalam kurung 3 in T sama dengan graph at G J 1 sama dengan graph at G. Jadi ini sudah ada materinya di graph at G J tambah 1 dengan 1 T sama dengan graph at G J sama dalam kurung 2 graph at G, dituliskan 2 terus sampai 3-nya. Jadi si out kita masukkan setelah jarak diurutkan adalah, jadi nanti akan masuk setelah jarak yang diurutkan adalah yang terpikir dikit lah. Ini adalah N. Graph at G, si out, graph at G, NDL. Jadi void Kruskal dibanding algoritma, kita tuliskan for in I 12 set top si out rentang yang dipakai. Jadi for dalam kurung in I sama dengan 1 I plus noi plus plus in fadenight graph at G in V2 sama dengan vinode graph at G itu 2. Jadi sampai sini dulu penjelasan saya. Nanti akan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan dari graph. Di sini ada baris ke 104. Langsung saja sini langsung ke baris 106. Sini ada code memasukkan tentang yang masuk ke pohon. Di sini ada graph at G. Graph at G di sini ialah himpunan pusat dari at G. Di sini ada tree graph at G 1 2. Ada for int. For int di sini ialah untuk integrar. Di sini ada else. Else di sini ialah
struktur yang terdapat di dalam if else. Selanjutnya sini ada code lagi. Return. Selanjutnya setelah semua program telah ditulis di dalam kode blok, baiklah, telah saya run hasilnya seperti ini. Di sini saya menulis jarak antar titiknya yaitu 1, jarak 1 ke jarak 2 itu 100, jarak 1 ke 3 itu 0, jarak 1 ke 4 itu 200, jarak ke 2 dan 3 itu 0, jarak ke 2 dan 4 itu 100, jarak ke 3 dan 4 itu 0. Setelah diurutkan, jarak ke 1 dan ke 2 itu 100, jarak 2 dan ke 4 itu 100, dan jarak ke 1 dan ke 4 itu 200. Jadi rentang yang dipakai, rentang yang masuk ke pohon itu 1 dan 2, 1, 2 dan 4, 1 dan 4. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi praktikum UAS praktikum dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.